Hello everyone, perkenalkan saya Farisky Daningsi dengan NIM 22031080. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai spesies Fasciolopsis usci. Ini merupakan tugas proyek dari mata kuliah parasitologi dengan dosen pengampu Ibu Ria Anggriani, SPD, MPD. Fasciolopsis usci merupakan kelompok dari cacing parasit yang termasuk ke dalam Trematoda. Fasciolopsis usci ini dapat menginfeksi saluran pencernaan manusia maupun hewan yang akan menimbulkan penyakit yang disebut dengan fasciolopsiasis. Fasciolopsis usci ini dapat dijumpai di berbagai daerah tropis seperti daerah Asia Tenggara, India, Cina, serta daerah lain yang memiliki banyak perairan tawar. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana morfologi dari Fasciolopsis usci. Cacing ini memiliki dua alat penghisap yang disebut dengan sucker, yang terdiri dari oral sucker dan juga ventral sucker. Kemudian cacing ini memiliki bentuk seperti daun yang pipih memanjang serta berwarna kuning kecoklatan. Adapun telur dari Fasciolopsis usci memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu oval atau elips agak lonjong, kemudian berwarna coklat muda atau kuning kecoklatan, memiliki operculum atau penutup telur di salah satu ujungnya. Operculum ini akan tampak lebih jelas pada sisi telur dan memungkinkan telur untuk menetas, namun pada ujung lainnya itu tampak seperti telur biasa, yaitu tumpul dan rata. Kemudian, cangkang tipis dan kuat. Telur Fasciolopsis usci ini tipis namun kuat. Hal ini akan memungkinkan telur untuk bertahan dalam lingkungan yang basah, lembab, serta walaupun berada dalam kotoran inangnya. Berikutnya yaitu hospes. Fasciolopsis usci itu memiliki dua hospes. Hospes pertama disebut dengan hospes perantara, yang merupakan tempat di mana larva cacing akan berkembang sebelum mencapai tahap infeksi. Hospes perantaranya adalah siput. Yang kedua yaitu hospes definitif, yaitu tempat di mana cacing dewasa hidup, berkembang biak dan menghasilkan telur. Hospes definitifnya adalah manusia dan beberapa hewan memamah biak seperti kambing, sapi, dan terkadang juga kelinci. Siklus hidup Fasciolopsis usci. Yang pertama, di mana telur yang tidak berembrio dikeluarkan melalui tinja. Telur ini akan keluar bersama feses dari hospes definitif, baik manusia ataupun hewan, yang kemudian akan masuk ke dalam air. Selanjutnya, telur embrio yang berada di dalam air akan menetas dan menjadi Miracidium. Miracidium ini adalah larva yang akan bergerak aktif mencari hospes perantara pertama, yaitu siput. Setelah berhasil memasuki tubuh keong, Miracidium akan melewati 3 fase. Yang pertama yaitu berkembang menjadi sporokista, kemudian berkembang menjadi redia, dan pada akhirnya berkembang menjadi serkaria. Selanjutnya, serkaria akan keluar dari tubuh keong dan berenang bebas di air. Dalam waktu 1-3 jam, serkaria ini akan mencari tempat dan menempel pada tumbuhan air, seperti eceng gondok maupun teratai. Kemudian, serkaria ini akan berkembang menjadi metaserkaria. Selanjutnya, metaserkaria akan menempel pada tumbuhan air. Dalam waktu 3-4 minggu, metaserkaria dapat tertelan oleh manusia ataupun hewan yang mengonsumsi tumbuhan tersebut. Ketika manusia mengkonsumsi tumbuhan air yang mengandung metaserkaria tanpa memasaknya terlebih dahulu, maka metaserkaria akan menuju duodenum dan akan melekat pada mukosa usus halus. Metaserkaria tersebut akan berkembang menjadi cacing dewasa. Cacing dewasa akan memproduksi telur yang kemudian akan dikeluarkan bersama feses untuk memulai siklus hidupnya yang baru. Berikutnya yaitu patologi dan gejala klinis. Infeksi yang disebabkan oleh Fasciolopsis usci itu terjadi di dalam usus halus yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada jaringan dan organ tubuh. Adapun beberapa gejala klinis yang terjadi seperti gejala umum yang meliputi diare, nyeri perut, kehilangan nafsu makan, dan juga lemas disertai lelah. Adapun gejala berat seperti obstruksi pada usus dan gagal tumbuh pada anak-anak. Beberapa pencegahan yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu pengolahan makanan dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan memasak makanan terlebih dahulu dengan baik dan mencuci sayuran ataupun bahan mentah yang digunakan. Selanjutnya yaitu sanitasi dan kebersihan lingkungan. Dapat dilakukan dengan mencuci tangan,
menggunakan WC atau tempat pembuangan feses yang aman, serta selalu menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya yaitu pendidikan kesehatan dan penyuluhan. Hal ini guna untuk meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan fasciolopsiasis, serta dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai cara pengolahan makanan, sanitasi yang baik, serta potensi risiko dari kebiasaan mengonsumsi makanan mentah. Dan yang terakhir yaitu pencegahan pada hewan ternak. Hal ini dapat dilakukan dengan memantau pola makan hewan ternak dan memastikan bahwa hewan tersebut tidak mengkonsumsi tumbuhan air yang terkontaminasi. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan untuk pengobatan dari infeksi fasciolopsiasis. Yang pertama yaitu pemberian obat antihelmintik. Dapat diberikan seperti praziquantel, albendazol, dan mebendazol. Dan yang kedua yaitu terapi simptomatik seperti pemberian obat antiinflamasi, pemberian cairan dan elektrolit, serta obat diare.